Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafadila Alfat. Saya berasal dari kelas 1C Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menceritakan tentang 4 peran orang tua dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Yang ketiga, kisah Abu Lahab dan istrinya. Yang keempat, Fir'aun dan istrinya. Yang pertama, kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh alaihissalam adalah wanita yang durhaka sebab selalu membenci kegiatan dakwah suaminya yang merupakan seorang nabi. Seperti yang diketahui, Nabi Nuh alaihissalam hidup berdakwah untuk meluruskan akidah umatnya selama ratusan tahun, tepatnya 950 tahun lamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Selama 950 tahun ini, keadaan rumah tangga Nabi Nuh alaihissalam tidak stabil. Terlebih lagi, Nabi Nuh alaihissalam hidup jauh dari kemewahan dan penuh dengan kesederhanaan, atau bahkan bisa dibilang hidup miskin. Harta yang dimiliki Nabi Nuh alaihissalam habis digunakan untuk berdakwah di jalan Allah dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak mengharap apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapat penghasilan dari jihadnya itu. Kemudian ekonomi rumah tangganya yang tidak stabil, yang kemudian memicu istri Nabi Nuh alaihissalam untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahwa pada saat rumah tangga yang tidak stabil itulah datang seorang nenek hendak menyogok istri Nabi Nuh alaihissalam, yang dimana nenek tersebut adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh alaihissalam dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka. Istri Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka ini tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut. Akhirnya, ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi, istri Nabi Nuh alaihissalam juga berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk juga turut durhaka kepada ayahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anak yang lain, Sam, Ham, dan Yafis gagal karena tetap memilih berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah ketika banjir bandang datang dan menimpa orang-orang kafir, istri Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka bersama anaknya, Kan'an, turut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang kafir lainnya. Nabi Nuh alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan anak dan istrinya tersebut dari azabnya yang sangat dahsyat. Namun Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Dalam Quran Surat Hud ayat 46. Pesan yang dapat kita ambil, walaupun Nabi Nuh orang baik, istrinya tetap tidak ikut dalam ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Itu mengajarkan kita bahwa iman ada di hati masing-masing dan tugas kita hanya berusaha mengajak kepada kebaikan untuk taat dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menjadi orang tua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami ujian besar ketika ia dan istrinya Sarah tidak kunjung dikaruniai anak. Akhirnya Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikahi budaknya Siti Hajar, dan dari pernikahan itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi anak kesayangan Nabi Ibrahim. Kisah ini berlanjut ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, namun Allah menggantinya dengan seekor domba. Sebuah ujian keikhlasan yang menanamkan pesan pengorbanan dan ketundukan kepada Allah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mengajarkan tentang ketundukan, kepasrahan, dan keikhlasan kepada Allah. Perintah Allah untuk menyembelih Ismail merupakan ujian yang luar biasa.
menunjukkan bahwa cinta kepada Allah lebih utama daripada cinta kepada anak. Peristiwa ini mengabadikan kisah pengorbanan yang melahirkan keberkahan seperti pembangunan Ka'bah dan Makkah menjadi pusat peradaban. Yang ketiga yaitu kisah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil nama aslinya adalah Arwa bin Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Ia berasal dari kalangan wanita bangsawan Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya. Dari pernikahan Abu Lahab dan Ummu Jamil, Abu Lahab mendapatkan 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu Utbah, Mu'attab, Utaibah, dan Durrah. Gangguan Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab termasuk orang yang menantang dan melawan Rasulullah SAW. Kedua tangan Abu Lahab digunakan untuk menunjuk, mencela, dan melempari batu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Tariq al-Muharibi, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melewati pasar Zil Majaz dengan mengenakan baju merah dan berkata, 'Wahai sekalian manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung.' Lalu ada seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah dan melempari beliau dengan batu hingga kedua mata kaki dan tumit beliau berdarah. Laki-laki tersebut berkata, 'Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengikutinya. Sesungguhnya ia adalah pendusta.' Aku bertanya, 'Siapa orang itu?' Orang-orang menjawab, 'Pemuda Bani Abdul Muttalib.' Aku kembali bertanya, 'Siapakah laki-laki yang mengikutinya dan melempari batu dengan melemparinya dengan batu?' Orang-orang menjawab, 'Ini adalah Abu Uzza, yaitu Abu Lahab.' Allah berfirman, 'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa.' Kisah ini seperti dalam Quran surat Al-Lahab ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abi lahabin wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Tidak bermanfaat apa yang dimiliki Abu Lahab, baik berupa harta, kemuliaan, kedudukan, dan juga anak-anaknya, sebab ia melampaui batas dan apa yang ia usahakan tidak akan mampu menolak siksaan Allah. Juga sudah menimpa kepadanya. Allah berfirman, "Ma ghana anhu maluhu wa ma kasab." Tidak bermanfaat baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Bukan hanya Abu Lahab yang menyiksa Rasulullah, istri Abu Lahab juga berusaha untuk sekuat tenaganya untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ia gemar mengadu domba untuk menyalakan api permusuhan dan kebencian manusia kepada Rasulullah SAW. Ia juga sering meletakkan duri yang diikat seperti kayu bakar di jalanan yang biasa dilewati oleh Rasulullah di malam hari. Allah berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab," dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Kemudian Allah memberikan siksaan kepada Abu Lahab dengan derita bisul-bisul di sekujur tubuhnya yang disebut dengan Al-Adasah. Abu Lahab mati 7 hari pasca kejadian perang Badar karena penyakitnya tersebut. Setelah mati mayatnya tidak diurus selama 3 hari sehingga berbau busuk. Maka keluarganya menggali lubang lalu mendorong mayat Abu Lahab dengan kayu panjang. Setelah mayatnya masuk lubang, mereka menguburnya dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan sampai mayatnya tertimbun. Karena mereka tidak tahan dengan bau busuknya, tidak ada seorang pun yang bersedia membopong mayatnya karena takut tertular penyakitnya. Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Abu Lahab kelak akan masuk ke dalam neraka Jahanam yang apinya menyala dengan sangat hebat dan sangat membakar yang meliputinya dari segala arah. Allah berfirman, Sayasla naran zata lahab. Kelak ia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Istri Abu Lahab juga akan masuk dalam neraka bersama suaminya. Bahkan ia
ia akan membantu untuk menyiksa suaminya di neraka jahanam. Allah berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Yang keempat yaitu kisah Fir'aun dan istrinya, Asyah binti Muzahim. Dimulai ketika Fir'aun melamar Asyah yang cantik, namun ditolak karena ia menentang Fir'aun yang ingkar kepada Allah. Asyah terpaksa menerima pernikahan tersebut setelah Fir'aun menyiksa dan mengancam keluarganya. Meskipun menjadi istri Fir'aun, Asyah tetap memegang teguh imannya, dan pada akhirnya ia disiksa hingga meninggal karena menolak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Karena keteguhannya itu, Asyah dijamin masuk surga dan disebut sebagai wanita-wanita mulia sejajar dengan Khadijah dan Fatimah. Kehidupan bersama Fir'aun yang zalim. Setelah menikah, Asyah menemukan bayi Musa di sungai Nil dan memintanya untuk diangkat sebagai anak, yang akhirnya disetujui oleh Fir'aun. Teguh pada iman, meskipun menjadi istri seorang raja yang sangat berkuasa, Asyah tidak mau menyembah Fir'aun ketika suaminya mulai mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun tidak terima dengan pelanggan Asyah. Ia memerintahkan algojonya untuk menyiksa Asyah dengan kejam, bahkan melepaskan pakaiannya dan memukulinya di bawah terik matahari. Sebelum batu besar dijatuhkan ke tubuhnya, Asyah berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di dalam surga. Melihat surga, ketika itu Allah memperlihatkan kepadanya sebuah rumah yang terbuat dari marmer putih di surga, dan nyawanya dicabut sebelum tubuhnya merasakan sakit. Jaminan surga karena keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang berat, Allah menjamin Asyah masuk surga, menjadikan teladan bagi orang-orang beriman. Masa kecil tumbuh di istana Fir'aun. Di masa tua, Fir'aun tetap keras kepala, sombong dan menolak kebenaran. Sedangkan istrinya, Asyah, tetap setia pada imannya kepada Allah, bahkan berdoa agar diberi rumah di surga. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Abu Lahab adalah meskipun punya anak atau keluarga, kalau orang tua tidak menanamkan iman dan akhlak baik, maka anak bisa ikut dalam keburukan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah walaupun sudah lanjut usia, mereka tetap sabar, taat, dan percaya pada janji Allah. Allah membalas dengan keturunan yang menjadi nabi-nabi besar.